seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh Yesus, ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Dengan segenap hati kami Tuhan, biar pujian ini keluar dari hati kami yang mengasihi-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita
untuk bersama-sama kembali belajar, memahami akan kehendak dan karyanya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau yang menguasai langit bumi dengan segala isinya, Engkau Allah yang menciptakannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas seluruh ciptaan. Engkau mengasihi kehidupan seluruh ciptaan, dan Engkau memilih orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Bersyukur kalau kami menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Bersyukur pula atas kesempatan hidup yang masih Engkau percayakan di dalam tubuh kami. Bahkan pagi hari ini kembali kami hendak bersama-sama belajar, memahami akan sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Dengan demikian kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan karya Roh Kudus-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai 22. Agak sedikit panjang ketimbang yang biasanya. Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab Indonesia membingkai perikop ini dengan sebuah judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sedemikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ya, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak bertanya. Kemarin hari Minggu saya juga sempat mempertanyakan, kalau pertanyaan itu tertuju kepada kita, siapakah sesamamu manusia? Sekarang pun saya ingin bertanya dan ingin mendapatkan jawaban, walau mungkin jawaban itu hanya di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan, karena toh saya tidak tahu. Kalau ibu bapak, ungkapan yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-21 ini tertuju kepada kita. Apa jawab kita? Seandainya perkataan hanya satu lagi kekuranganmu, jualah apa
Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apa jawaban kita? Apakah jawaban kita, apakah ungkapan kita sama seperti yang ditunjukkan oleh orang muda tadi atau orang kaya tadi? Di dalam ayatnya yang ke-20, orang kaya itu mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Akankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena kadang-kala kita berpikir bahwa dari kecil kita berusaha untuk mengumpulkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Ketika kita dilahirkan, ketika kita tumbuh kembang, kita memiliki banyak kesempatan untuk menjadi kaya dalam tanda kutip. Atau bahkan ketika orang berpendidikan tinggi, ketika orang berusaha bekerja dengan baik, bukankah yang ditunggu, dinantikan, dikumpulkan di dalam kehidupannya harta duniawi? Betul ya? Dan ketika semuanya sudah terkumpul begitu banyaknya, saya mengandaikan saja, rumah ada beberapa, punya tanah di mana-mana, mobil tidak bisa dihitung, bahkan punya pulau. Ya, kadangkala saya berpikir, untuk apa ya? Semisal dalam kehidupan saya bersama dengan istri, anak saya 2, saya hanya berpikir sederhana saja bersama dengan istri saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan harta duniawi kepada anak-anak. Kami sempat berbincang itu. Bagi kami warisan untuk mereka adalah warisan iman kepercayaan yang pertama. Yang kedua adalah warisan ilmu. Supaya dengan demikian mereka pun bertaut pada Tuhan dan akhirnya dengan ilmu itu pun mereka memiliki apa yang didambakan. Untuk memperlengkapi kehidupan tentu saja. Sekarang ini bukan untuk ria, saya mengungkapkan. Gereja memberikan tanah beserta dengan rumah di Toyareka. Komplek Kristen katanya. Karena satu deret itu memang Kristen. Cukup untuk kami nampaknya. Karena bagaimanapun juga kami berpikir ketika anak-anak sudah gede, sebentar lagi Endah nikah, bukankah Endah akan dibawa oleh suaminya tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta. Kalau toh dia pulang ke Purbalingga, bukankah hanya mampir saja menengok orang tuanya karena kerinduan, karena rasa kangennya, perhatian. Belum tentu 1 tahun sekali. Samuel tahun ini lulus, bulan Agustus nanti diwisuda. Lalu masih lanjut lagi sekolah. Artinya masih 1 tahun di Bandung. Tetapi bukankah akhir tahun 2026 di Bandung nanti, saat dia wisuda S2-nya, dia akan terbang tinggi dalam tanda kutip untuk mencapai tujuan hidupnya. Itu artinya kami hanya berdua dengan istri. Kalau rumah segede itu dalam tanda kutip kalau dibandingkan dengan Kapanditan ya jauh tentu saja. Tetapi bukankah itu sudah luas? Artinya kami tinggal berdua. Sedangkan masih ada rumah di perumahan belakang SMP 2. Di Wonogiri Sidoarjo kami juga masih ada 1 tanah dan rumah. Kadang-kala lalu menjadi bingung. Buru SMP loro, oke lah sekarang ditempati oleh Mas Cistus.
Bagaimana dengan yang di Wonogiri, Sidoarjo? Bukankah lalu kami berpikir ada 2 tempat sekarang ini? 2 tempat yang harus diopeni. 2 tempat yang harus diragati. Tidak murah tentu saja. Menempati tidak, tetapi mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. Ya, kadang berpikir akan lebih baik dijual. Karena toh anak-anak tidak akan mungkin tinggal di Sidoarjo, Wonogiri. Atau di perumahan. Mereka akan memiliki kehidupannya sendiri. Itu saya. Sehingga kadang-kala bingung ketika orang di dalam infotainment misalnya memiliki rumah yang gedenya luar biasa. Tingkat, lalu tangga naiknya 2 tempat. Ada kamar yang begitu gede, ada tempat untuk menyimpan sepatu sendiri, baju sendiri. Kadang lalu menjadi bingung. Ketika lalu orang-orang itu mati dalam tanda kutip, siapa sih yang akan mewarisi? Seperti saya, ketika saya dan istri nantinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bukankah lalu rumah itu menjadi kosong? Tidak ada yang menempati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinyatakan oleh Yesus ketika itu. Yesus mencoba untuk mengajak berpikir orang muda yang kaya tadi. Ketika lalu dikatakan sebab banyak hartanya, lalu Tuhan Yesus mengatakan jual saja semuanya. Nampaknya dia tidak ngenyang apapun, menawar apapun kepada Yesus. Udahlah, sisakan sebagian kecil untuk aku. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat mempercayai ketika seorang pemuda kaya ini lalu menjual semua harta bendanya, lalu mengikut Yesus dan membagi-bagikan harta itu kepada orang miskin. Tuhan Yesus yang menjadi jaminan bagi kehidupannya. Tuhan Yesus hendak mengatakan jangan melekatkan diri pada harta duniawi. Karena harta duniawi toh tidak akan pernah menyelamatkan dan akhirnya toh ditinggal mati. Tetapi lekatkanlah dirimu pada Tuhan, karena Tuhan menjadi penjamin bagi kehidupan. Saudara-saudara tentu pernah mendengar cerita Ayub. Dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Dan ketika lalu musibah menimpanya berturut-turut, marah iya, sedih luar biasa sedihnya. Tetapi ketika keikhlasan itu sudah merasuk dalam jiwanya dan berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi, maka Tuhanlah yang mengambil. Apa yang terjadi? Ayub punya umur panjang loh. Dipanjangkan umurnya secara kuantitatif. Secara kualitatif iman kepercayaannya lalu dibangun. Anaknya ditambahkan oleh Tuhan. Harta bendanya berlimpah ruah bagi kehidupannya. Saya percaya dan meyakini bahwa ketika orang muda ini benar-benar melaksanakan apa yang Yesus minta, maka Yesuslah yang akan menanggung kehidupannya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sehingga saudara, saya tidak juga mengatakan bahwa Yesus mengajak kita menjadi miskin. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengungkapkan orang yang bertaut kepada Tuhan, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, kehidupannya beserta dengan anak turunnya tidak akan pernah meminta-minta. Artinya tidak akan pernah berkekurangan apapun. Kembali.
Toh kalau Tuhan Yesus mengatakan jualah, dan kemungkinan besar yo ojo kabeh sisa nonggu uripmu. Saya percaya dia akan sukses hidupnya. Demikian pun dengan kita. Kembali saya menegaskan, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah pelit sama Tuhan. Karena sebenarnya ketika kita menuruti titah Tuhan, maka segala sesuatunya yang menjadi jaminan adalah Tuhan, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, Tuhan. Sehingga doa Bapa kami menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jalani kehidupan dengan secukupnya. Cukup untuk hari ini. Biarkan esok Tuhan yang mengatur kemudian. Ingatlah kehidupanmu tertuju kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Jangan melekat kepada harta duniawi. Karena bagaimanapun juga ketika Tuhan sudah menghendaki semuanya terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa tanpa apa-apa di dunia ini. Oleh sebab itu, ketika sabda Tuhan ini tertuju kepada kita, tidak perlu lalu kita menjadi kecewa, sedih, bersukacitalah. Karena bagaimanapun juga ketika kita menyerahkan kehidupan ini penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menggantikan itu semua dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Buktikan itu dalam hidup. Sehingga engkau, kami, aku akan mendapati janji Tuhan yang ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu untuk kita, dan mari kita berdoa. Puji syukur kami boleh senantiasa diingatkan akan firman Tuhan. Firman itu tentu kedengaran menyakitkan bagi kami. Membuat kami geram, membuat kami marah. Tetapi di satu sisi yang lain tentu mengajak kami berpikir tentang kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kami hendak percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa di dalam setiap kesempatan kehidupan kami, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga kami tidak perlu khawatir. Tidak perlu kami melekat kepada harta benda duniawi. Karena toh harta benda duniawi bisa dimakan oleh karat dan ngengat. Bisa habis seketika. Tetapi kemelekatan kami kepada Tuhan tentu akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Demikian pun hidup di dunia ini pun pasti akan terjamin. Oleh sebab itu Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap perkara kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap persoalan hidup, setiap pergumulan hidup yang harus kami hadapi, sesulit apapun, sesakit apapun, ketika kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menopang, memeliharakan kehidupan kami. Pemulihan akan kondisi hidup kami yang sakit, Tuhan juga yang bekerja, Tuhan sendiri yang berkarya. Demikian pula dengan setiap kami yang melaksanakan tugas kewajiban di dalam dunia ini. Sebagai apapun juga, Tuhan akan topang, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pelihara. Setiap kebutuhan kehidupan kami Tuhan pasti penuhi. Tuhan pasti memberikan waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir di dalam setiap kesempatan hidup kami. Kami juga memohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami.
Apabila di dalam kehidupan kami ada banyak dosa, pelanggaran, kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan. Sebentar lagi kami hendak memasuki kehidupan kami. Tuhan jugalah yang menyertai, menopang, memberkati semuanya. Ampuni kalau di dalam ibadah kami ada dosa, baik di dalam pemikiran, tingkah laku, ungkapan kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan pagi hari ini. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap melekat kepadanya. Semakin melekat, semakin melekat. Kayak perangko dengan kertas. Lekat. Seperti roti dan mentega, seperti baju dengan badan kita. Sehingga Tuhan sendiri yang akan terus ada bersama-sama dengan kita. Oh ya, permohonan maaf kalau tadi ada ungkapan-ungkapan dari luar, Mas Wiwi, biasa. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Makin